ini habis kurir. Kita cek. Udah lama banget nih kayaknya. Iya, benar. Yang GWBC juga. Duh, siapa lagi telepon? Ini pesanannya juga nggak tahu. COD. Kalau kita toko ya, kalau kita toko, kalau ada notif harus kirim. Kalau nggak kirim kita kena juga. Ini nomor resi. Oh, ini nomor pesanan. Ini returan. Kamu bikin BAP dulu. Nanti kalau nggak rusak dirobek. Kalau rusak jadi kamu nggak bikin lama. Nih. Beres anak-anak kali. Gaun pengantin, dress anak. Ini apa ini? Oh ya, dress anak. 8 tahun. Ini dulu pegawai aku yang turun. Terus ribut-ribut sama kurir. Jadi saya yang turun sendirilah. Banyak kan marah-marah, nggak mau diperiksa. Lalu aku bilang nggak usah takut, kalau misalnya nggak rusak ya kita juga nggak klaim, lebih enak kan. Tapi kalau rusak biasanya kita ajuin seperti SOP sebelumnya. Kalau aman kita juga sama aman. Kalau nggak keluar masuk mulu pegawai ribut loh sama kurir nggak mau periksa. Tapi kurir yang nakal. Hah? Tapi kurir yang nakal. Iya. Terus ini biasanya kita udah nggak ada lakban, ini ada lakban. Nanti kita samain sama unboxing pertama kita. Tapi biasanya di sini nggak ada lakban, ini tiba-tiba ada lakban. Kadang-kadang emang yang dikenain kurir atau apa sih? Saya kurir sih. Oh, makanya kenapa kena kurir? Seharusnya tuh nanti buka. Saya nggak tahu kalau misalnya tuh. Kalau nggak buka kan dia nggak gini. Kadang-kadang kalau kita bilang ribu gini, kita samain sama packingan kita aja dari awal. Kalau dia ini nggak begini, kan kalau barang baru kan kelihatan kan. Nah gitu, kadang-kadang nggak mau ribut berantem. Pegawai saya berantemin, pada berhenti semua. Ya udah sekarang saya kalau returan sama saya aja. Sampai atasannya marah. Ya udah. Seharusnya nggak boleh kurir, seharusnya kan ke jasa kirim ya. Harusnya kalau si Shopee dulu begitu, ke kurir lama-lama. Si Shopee kita kan kita kan penjual itu ya, dipakein dipakein asuransi. Jadi nanti kalau misalnya ada rusak, asuransi itu yang ngeganti. Jadi kalau kurir sama gini sih sistemnya. Apa? Komisi. Kan rata-ratanya itu kan kalau kita kan hitungan per paket. Iya. Gaji kan nggak seberapa. Iya emang. Kalau untuk mengganti sumpamanya kayak gaun inilah gitu kan. Iya, setiap lebih. 1 juta lebih gitu kan. Ah. Lebih baik saya nggak terima paketan ini. Iya. Terus Karena gimana? reseller itu kan tersebut kan udah paketnya rapi, makanya dari konsumen Bilang nggak mau karena terlambat apa segala macam. Iya. Dibuka dia Kena kurir. ya imbasnya ke kurir. Iya. Makanya tuh. Cacat apa lagi? Kenapa kurir yang dikenain? Seharusnya kan
ke jasa Jadi kirimnya kalau- dong. Kalau jasa kirimnya mau berpikiran memang kurirnya nakal ya. Iya. Emang beberapa sih banyak kejadian begitu sih, paket retur tuh kadang-kadang udah diselesain, Heeh. kurir bawa pulang Oh. rata-rata. Makanya kalau paket retur kayak gini sih sebenarnya sih saya mas jujur aja sih males. Iya. Cuman kalau emang disuruh unbox ya silakan. Tapi kalau memang di awal sama di akhir sumpamanya dapat paket returan dicocokin nggak sesuai cici mau balikin ya otomatis saya telepon dulu ke pihak sono. Oh. Ini Telepon mana? paket returan dibalikin sama resellernya. Resellernya nggak Tuh, terima rusak tuh. Cacat. karena gaun tersebut Awalnya dikirim baik, awalnya baik dibalikin kok dibalikin kok rusak. segelnya Nah, hilang. Segelnya nggak ada. makanya. Kita kan biasa pakai ini ada segel. Sengaja sama kita supaya kalau disegel ini berarti tandanya nggak dibuka. Tapi kalau ini segelnya hilang, tandanya ini udah dibuka. Segel ini atas sama bawah. Tuh itu bawahnya aja udah kelepas. Makanya kadang-kadang kita juga mau ngakalinnya gimana supaya nggak kebuka, gimana supaya nggak rusak tuh. Ini udah rusak tuh. Nanti coba aja diomongin. Kita juga nggak mau bebanin ke kurir. Ya gimana cari win-win solusinya. Karena saya juga nggak mau barang yang kita kirim keadaan baik terus dibalikinnya juga rusak gitu. Nah, jadi si Ko lihat kan, ini keadaannya nih. Bilang katanya nggak ngerasa beli, tapi segelan aja di sini udah ada lakban baru, ininya udah kebuka. Terus ini segel kita hilang di sini, nggak ada. Di sini kan biasa disegel sama kita. Sengaja kalau disegel di situ, tandanya pas mau buka dia nggak rusak. Baju pengantin juga begitu, saya juga. Bilang, oh begini, udah dipakai, sobek. Makanya kadang kita juga bingung, saya kita kirim baik, nanti aku kirimin video packingnya, keadaannya seperti apa, jadi disamain waktu unboxingnya. Sampai kemarin atasannya JNT aja tuh sampai JNT-nya aja sampai atasannya ya yang JNT bukan kargo ya, itu juga sampai datang ke saya. Ya saya mau bilang apa, saya mau depan kurir, ayo, daripada saya dituduh juga, saya juga dituduhnya sellernya merusakin sendiri lah. Mengapain? Kalau nggak rusak ya saya terima, kalau rusak ya saya komplain gitu. Iya. Nanti kau laporan aja ke sana. Minta BAP. Maksudnya ini saya bawa balik lagi. Balik, ya. Ini kan cacat tadi. Coba aja laporan. Kita perlu di sini apa? Mau foto sah, ntar. Ini biru apa hijau? Hitam. Hitam. Alda. Alda mana Ki? Coba mana dia? Enggak, ini kok mau nanyain masalah paket retur nih. Sellernya mau balikin barangnya lagi. Ini nggak dibuka tapi begini plastiknya juga. Cuman udah dibuka, udah di-unboxing. Biasanya di restoran itu pertama sama yang sekarang itu beda jauh karena kan labelnya udah dibuka untuk paket tersebut. Jadi gimana pakai dulu. Tunggu. Ya udah, kita mau balik ke atasnya apa apa? Iya, di awalnya beda. Apanya? Akhirnya juga Ya. beda. Barangnya masih dibuka oleh bosnya langsung. Seller. Nah, itu gimana? Ini kan tadi kan datang barang kan,
begitu aku nyampe kan aku foto barang kan butuh sama foto rukonya, betul dong. Nah, jadi si bos resellernya ini kan tadi unboxing, pengen lihat barang paket restoran di dalamnya rusak atau gimana kan, dia pengen lihat. Udah di unboxing, banyak yang rusak. Nah, itu gimana? Ya udah, ini kamu aja yang jelasin, noh. Ya. Halo? Oh ya, Ci. Ya. Halo Kak. Kak, Ya. untuk kita kan sebagai pengiriman ya Kak ya. Untuk kerusakan seperti itu, ini enggak itu Kak, nggak bisa ke kantor kita, soalnya kan soalnya Kak, kita kan tugasnya untuk mengirim Kak, untuk video unboxing segala macam. Jika rusak itu bukan kesalahan dari kami Kak. Ya, kalau kita kan Shopee sama Lazada kan beda. Kalau Shopee itu kita video Ya. depan kurir terus pergi nggak apa-apa. Tapi kalau Lazada beda. Lazada pengennya ada BAP, berita acara penolakan paket. Karena kenapa? Di depan kurir sendiri ini saat diterima sama saya itu packingannya udah berbeda. Kedua, Oh, baik. dalam plastiknya juga segelannya udah kebuka. Semuanya katanya dibalikin sama pembeli karena tidak merasa memesan. Nah, nanti nggak terima memesan kan, tapi pas saya buka di plastikan saya aja udah rusak plastik segelnya. Pakai poli ya. Kalau poli kan seharusnya kalau poli itu kalau misalnya nggak dibuka dia utuh. Ini polinya udah kebuka, cacat. Oke. Udah cacat. Kalau kami kan di sini kan hanya pengirim ya Kak. Maksudnya outlet pengirim. Otomatis saya juga yang scan pick up. Nah, kalau di outlet kami untuk pengiriman ke gateway itu sesuai kakak kasih ke kita gitu. Jadi Kalau sesuai dari kita, kemungkinan dari perjalanan Oh, atau dari gateway gitu. ya, gini. Ada video unboxingnya ada, Kak? ada unboxing, ada packingan kita kirim nanti. Soalnya pertama kali saya juga dikomplain tentang retur. Biasanya tuh kita itu nggak pernah komplain di retur. Kita udah 3 tahun juga nggak ada komplainan retur. Makanya kita juga kaget retur ada komplain gitu Kak. Kalau saya sih adil ya. Kalau video unboxingnya aja ya Kak ke kurir saya. Nanti saya follow up lagi ke ini. tapi harus tanda tangan BAP ya. Harus tanda tangan BAP ya. Karena kan kita juga bukanya di depan kurir. Di videoin nggak Kak? Tetap Di videoin. kan? Ada. Saya kirim kamu ya. Ada videonya kan? Ada. Ada videonya nanti Ada. kasih ke kurir. Habis itu saya langsung ke pusat Kak. Nanti Boleh. Oke. kita komplain ke pusat. Baik. Kakak juga nanti komplain ke Lazada Iya. aja gitu. Oke. Ini untuk kerusakan untuk outlet pengirim sudah sesuai kok, tiba-tiba Iya, rusak ya, betul. Iya. Banyak Kak komplainnya. Di polinya ini aja. Betul. Di polinya ini juga saya bingung. Ini kan seharusnya dia kuat ya. Pas dibuka itu udah kebuka. Dan cacat. Iya, makanya saya juga bingung. Saya pikir juga ya baik-baik aja. Tapi saya juga ngerasanya pengennya juga baik-baik aja. Tapi pas dibuka ya udah nanti saya suruh BAP. Habis BAP saya kirimin unboxing sama packingannya ya. Ya. Biar nanti komplain. Aku kasih ini aja Kak. Aku minta nomor kakak aja Boleh, nih, biar boleh. enak kita aku Boleh. kirim CCTV ke kakak Boleh. biar
kurir kakak juga enak. Kalau misalnya barang kakak di sini aman. Kalau untuk pegawai kayak gitu. Aku sih nggak tahu. Pokoknya gini, kalau yang unboxing ini biasanya aku juga dibilang Lazada itu dibilangnya sama biasanya jasa kirim, biasanya diocehin. Kalau saya nggak unboxing di depan kurir, tandanya saya ngerusakin sendiri. Tapi makanya saya tadi minta minta unboxing di depan kurir. Kenapa? Supaya saya tidak melakukan kecurangan. Jadi kan sama-sama enak. Aku boleh minta nomor kakak? Boleh. Enak gitu. Boleh. Kita WA Ini secara langsung. boleh. Boleh? Ini aku suruh tanda tangan BAP dulu. Terus paketnya mau diambil apa mau taruh di sini? Kakak paketnya di situ dulu. Nanti saya BAP tanda tangan ya. WA. Aku minta nomor kakak berapa? Boleh. Di situ saya WA kakak biar kita WA langsung ya. Boleh. Ya. Ini aku BAP tetap aku minta tanda tangan BAP dulu ya. Nanti kalau pakai nggak kepake nanti kita informasi dulu ya. Apa kak? BAP berita acara penolakan paket. Bentar kak. Kalau kayak gitu saya baru pertama kali sih kak. Emang ini Genti mana? Pakai traffic kayak Jadi gitu. kartu Slopak. Oh. Di kita ya, kita harus Coba deh, kalau aku kan dari Lazada, belum pernah ya kiriman dari Lazada ya. Kalau untuk retro kita belum pernah. saya rekrut 3 tahun di sini kak, baru kali ini di komplain di Lazada mau TikTok untuk rekrut. Kalau aku sih, Aman-aman aja, Kak. kalau aku sih, Bingung. kalau saya Kita harus interogasi dulu via gateway, minta CCTV atau minta ya kita kasih CCTV. gini aja. Kenapa belum Kalau gini aja, ini kan aku minta tanda tangan tetap. Nanti aku kirimin unboxingnya sama packingannya. Jadi saat kita kirim sama unboxingnya itu biar disamain. Jadi aku kan nggak tahu juga kan itu kerusakan ada di mana. Pokoknya waktu kita kirim keadaannya nggak begini plastiknya. Tiba-tiba pas dikembaliin, kok dalamnya aja ini udah kotor-kotor, udah banyak lem. Saya juga bingung. Kenapa kok Pak saat kita kirim keadaan baik kok dibalikinnya? Saya udah ganti plastiknya yang nggak umum loh supaya nggak diganti. Tetap aja ini dibuka gitu loh. Ini kan nggak mudah rusak. Jadi intinya saya itu waktu kirim balik baik. Tapi kalau misalnya saya juga nggak mau rugiin kamu. Tapi kalau saya bisa membantu kamu, aku juga bisa bantu. Tapi aturannya kalau paket rusak biasanya aku suruh tanda tangan kurirnya BAP gitu ya. Nanti paketnya tetap di sini nggak apa-apa, paketnya di sini. Boleh. Oke. Jangan terlibat ke saya loh, Ci. Iya enggak. Ini nggak kak? Enggak. Kalau disuruh ganti jangan terlibat ke saya loh. Iya. Nomor telepon CS. Ya udah, nanti kan mau dibantu sama dia. Iya, kadang-kadang kan GNT pusat kan yang tanda tangan kurir siapa? Oh. Tadi gitu potong gaji jadinya sama dia. Ya udah, nanti aku juga coba nanti dibantu aja kurirnya ya. Kan dia juga ngerasa kan takutnya dia kepotong gajinya. Nanti dibantu aja ya si kurirnya. Sebabnya kenapa ini pas dibalikin keadaannya udah rusak gitu aja. Dibantu ya, Kak. Iya, nah kita juga kakak harus bantu saya juga. Iya, baik, kita bantu kok, kita bantu. Ya, nanti yang hubungin admin saya ya, bukan saya ya. Ya. Aku minta nomor kakak boleh nggak? Boleh. Ke pusat juga. Boleh. Ya, ntar ya. Aku suruh tanda tangan dulu ya. Bentar, aku tanda tangan dulu. Nanti aku kasih nomor kurirnya kan tahu WA aku. Nanti nanti dikasih aja, ya. Ya. Mau video unboxing juga ya kak? Boleh. Nanti yang ngurusin admin saya ya. Yang admin saya yang ngurusin, ya. Saya cuma ngebuka unboxing aja sebabnya, ya. Ya, makasih. Oke, terima kasih ya kak. Ya. Ini aku juga ini kan aku nge-live nih. Oh, kayaknya aku nge-live supaya apa? Supaya ini kesalahan bukannya di kurir juga. Ini kok tanda tangan dulu. Ya
Ya pokoknya mah kalau disuruh saya ganti rugi, terus terang saya mendingan keluar. Iya. Emang. Lo ngapain? Karena kan saya kan cuma pengantaran doang. Iya, kotong sorry. Nggak usah kelihatan mukanya nggak apa-apa. Ya. Ya makanya saya juga ributnya begini. Ributnya kurir juga ngerasa kok kenapa dibawain Shopee dulu begitu kok. Terus nggak lamaan si Shopee udah enggak.